Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tempat kita persilakan kepada Ustadz untuk digunakan menyampaikan materi kajiannya. Tafadhol. Ya, tes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd, kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir sudah selesai dengan prinsip dasar dari ilmu tauhid, dengan kemarin pembahasannya terakhir tentang pembahasan tauhid itu sendiri ya. Yang kalau kemarin kita bahas 3 buku, kita masih di buku pertama ya. Kita baru masuk di poin yang ini ya, di 10 prinsip dasar ilmu tauhid ya, yang kita bahas ya. Makasih ya. Ya, kita baru sampai poin yang ini kemarin. Sekarang kita masuk yang berikutnya tentang definisi taklif dan mukallaf. Apa itu taklif dan apa itu mukallaf ya? Beda mukallaf dengan muallaf. Kalau muallaf orang yang baru masuk Islam. Ya, karena buku ini asalnya adalah berbentuk syair ya, sehingga ditulis syairnya. Ya, penulis aslinya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Laqani rahimahullah yang wafat 1041 Hijriah. Dalam syairnya beliau mengatakan fakullu man kullifa syar'an wajaba, maka setiap mukallaf diwajibkan menurut syariat ya, maksudnya wajib untuk mengenal Allah, karena ma'rifatullah atau mengenal Allah merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan ya, kecuali para malaikat, karena para malaikat nggak usah diwajibkan ya, mereka secara tabiat, secara pembawaan pasti sudah mengenal Allah ya. Itu awal bicara taklif ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, apa itu taklif dan mukallaf. Definisinya, taklif itu adalah menuntut sesuatu yang mengandung beban. Jadi ada tuntutan ya, dan tuntutannya bukan yang ringan karena bahasanya beban. Sehingga nanti bahasa taklif adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, itu kata-kata beban di sana ya, membebani manusia kecuali sesuai yang disanggupinya. Atau juga taklif diartikan mewajibkan sesuatu yang mengandung beban, ada kata-kata beban di sana ya. Sedangkan hukum taklif yang kita kenal ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib dan sunnah adalah perintah, haram dan makruh adalah larangan, mubah bukan perintah, bukan larangan. Sehingga kalau taklif tadi diartikan sebagai tuntutan atau tolab, maka yang mengandung beban itu adalah 4 saja. Yang perintah tadi yaitu wajib dan sunnah ya, sedangkan yang larangan namanya haram dan makruh. Karena bicara mubah itu bukan perintah, bukan larangan. Mau dikerjakan silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Itu asal tentang taklif. Bebannya apa? Bebannya bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh ya. Sedangkan jika taklif ini diartikan kewajiban atau ilzam tadi, maka taklif hanya 2, yaitu kewajiban dan yang diharamkan gitu ya. Tapi kalau tadi bicaranya tolab, berarti dianggap dia ada 4 ya, perintahnya bisa wajib dan sunnah, larangannya bisa haram dan makruh ya. Ini sedikit kata-kata taklif dulu ya. Bisa diartikan tuntutan, bisa diartikan
kewajiban. Sehingga mukallaf harus mempersiapkan, menerima, kemudian memampukan dirinya untuk memikul beban ini. Ya, kalau tidak mampu maka dia bukan mukallaf. Itu ya. Baru nanti kita lihat siapa yang jadi mukallaf di sini. Ya, berikutnya mukallaf itu adalah satu, dia balik. Maka orang yang belum balik bukan mukallaf. Ya, ciri pertama mukallaf adalah yang sudah terkena beban syariat, baik tadi ya kewajiban maupun sunnah kalau perintah, atau haram atau makruh kalau larangan, dia adalah orang yang balik. Nanti kita bahas balik itu apa. Yang kedua, berakal sehat ya. Jadi lawan dari balik apa? Berarti belum balik, anak-anak. Anak-anak bukan mukallaf. Karena itu anak-anak tidak terkena beban ya, baik perintah, wajib sunnah maupun haram dan makruh. Ya karena dia belum balik. Berakal sehat berarti lawannya gila. Orang gila nggak kena beban syariat, bukan mukallaf. Lalu sampainya dakwah Islam, sehingga orang-orang yang di pedalaman yang nggak ada guru ngaji aman dia. Ya, wah tahu gitu saya tinggalnya di pedalaman aja gitu ya. Dan terakhir selamatnya indra. Indra di sini adalah penglihatan, apa namanya? Ya, dia indranya adalah pendengaran dan pengucapan ya. Ya, ini secara sederhana mukallaf dia adalah balik, berakal sehat, sampainya dakwah dan selamatnya indra. Kita bahas lagi lebih dalam tentang 4 ini. Ya. Ya, nih, syarat pertama adalah balik. Balik itu dilihat dari kondisi fisiknya. Kalau balik dilihat dari fisiknya. Ya. Jadi kalau ada anak laki-laki dia sudah ihtilam atau mimpi basah, ya, atau perempuan dia sudah haid atau hamil, atau keduanya sudah berusia 15 tahun, maka dia dianggap balik. Ya, anak perempuan walaupun masih SD misalnya, dia udah haid berarti udah balik, udah mukallaf. Ya, atau dia tadi ya sudah usia 15 tahun itu maksimal berarti dianggap sudah balik. Kalau kita udah bolak-balik ya. Ya. Lalu apa nanti ketentuannya? Anak-anak yang belum balik mereka bukan mukallaf. Jadi kalau ada anak wafat sebelum balik maka mereka selamat. Karena belum terkena beban syariat. Mereka aman langsung ke surga. Ya, walaupun orang tua mereka kafir, ya, orang tuanya kafir, punya anak, anaknya belum balik meninggal, aman masuk surga. Karena kenapa tadi mukallaf dimulai ketika sudah balik. Ya, walaupun mereka ya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan karena orang tuanya non, tetap mereka aman karena mereka belum balik, belum mukallaf, belum terkena beban syariat. Ya, makanya zaman dulu orang anaknya banyak ya, meninggal masih kecil nggak ada masalah. Ya, tenangnya pasti di surga karena belum balik. Mana dalilnya? Ada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'al qalamu an thalath, pena diangkat, dosa belum ditulis. Di antaranya as-sobi hatta yablugh, bagi anak-anak sampai dia balik. Makanya nanti semua utang-utang itu dimulai ketika balik. Yang belum sholat sejak kapan dihitungnya? Ya sejak balik. Puasa Ramadan yang utang sejak kapan? Ya sejak balik, bukan sejak lahir. Karena kewajibannya ketika balik. Ya, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad sahih.
Tapi pendapat mazhab Hanafi mengatakan anak-anak yang berakal walaupun belum balik dianggap mukallaf. Ini pendapat minoritas ya. Mayoritas mengatakan kalau belum balik dia bukan mukallaf. Kalau bukan mukallaf berarti nggak kena kewajiban syariat. Kemudian syarat kedua, ya, mukallaf adalah berakal sehat, sehingga orang gila bukan mukallaf. Kalau ada orang gila sejak belum balik sampai wafat, maka dia aman, pasti masuk surga. Justru yang aman kita ini nih, balik udah, akal sehat, ya, ibadahnya susah lagi. Malah kita yang repot ini. Ya, jadi nggak usah ngebully orang gila, mereka malah yang aman. Mereka sudah jelas surganya pasti langsung, karena nggak kena beban syariat. Ya, mereka mau sholat silakan, nggak masalah, karena akalnya ya bermasalah. Ya. Nah, orang yang mabuk bukan karena keinginannya, dia juga saat itu bukan mukallaf. Ya, ketika bukan keinginannya. Tapi kalau orang yang sengaja mengkonsumsi khomer, maka dia dihitung mukallaf. Nah, jika ada anak gila sejak sebelum balik sampai masa balik lalu wafat, maka dia selamat. Karena tadi dia belum terkena beban syariat. Oke, yang ketiga, sampainya dakwah Islam, orang yang tinggal menyendiri, tidak berkomunikasi dengan siapapun, nggak pernah ngaji, karena nggak ada guru ngaji, dia bukan mukallaf. Tapi kalau tinggalnya dekat masjid, dengar azan, nggak mau berangkat, ya dia tetap mukallaf, cuma dia nggak mau ke ngaji aja. Udah tinggal di pedalaman, belum pernah tersentuh dakwah Islam, dia bukan mukallaf. Atau orang yang mendapatkan dakwahnya Islamofobia, ya, dianggap Islam itu teroris, pokoknya jelek lah Islam, maka dia juga saat itu bukan mukallaf, karena dia mendapatkan informasi yang salah tentang Islam. Ya. Tapi alhamdulillah zaman sekarang kan sudah zaman canggih, sosmed segala macam, orang bisa mengakses dengan benar, ya. Hampir mustahil dicari orang yang nggak sampai dakwah pada mereka, kecuali yang memang nggak punya akses, ya. Kayak misalnya dia nggak punya HP, nggak punya perangkat komputer, laptop dan sebagainya. Mungkin, tapi kalau yang udah punya berarti nggak ada alasan. Karena untuk mencari informasi tentang Islam banyak di sosial media. Gitu ya. Jadi memang harus sampai dakwah. Ada pertanyaan silakan. Iya. Monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sedikit mohon penjelasan. Tadi di hukum Islam itu ada tertulis sunnah. Ini sunnah ketetapan dari ketetapan Allah atau ketetapan Nabi? Apakah sunat dalam hukum Islam yang hukumnya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa? Karena ini banyak yang rancu, itu kan sunnah, seolah-olah kalau sunnah nggak wajib, gitu loh. Membedakan antara sunnah ketetapan sama sunat hukum Islam yang sifatnya tidak wajib. Itu tadi ketulis sunnah, jadi mohon penjelasan Pak Ustaz. Makasih. Iya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tanggung jawab tentang kewajiban setelah balik, Pak Ustadz, saya kurang paham. Lantas bagaimana dengan tanggung jawab ibadah atau perhitungan? Bagaimana tanggung jawab itu andai kata si orang itu misalkan karena ujur atau terkena musibah sehingga dia sering meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harusnya dijalani sebagai tanggung jawab ibadahnya. Maksudnya karena dia sakit itu kan dia banyak meninggalkan
ibadah, jadi banyak ketinggalan yang Sholat itu ya? Ya, yang harusnya wajib. Itu bagaimana perhitungannya Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi? Ya, dua dulu. Oke ya. Ya, yang pertama tentang sunnah ini gimana? Pernah kita bahas ya tentang sunnah menurut beberapa ilmu pengetahuan Islam ya. Misalnya yang kita bahas kemarin, sunnah menurut ilmu fikih. Ini adalah ya, jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini menurut ilmu fikih. Dan ini juga nanti kaitannya dengan ilmu fikih juga, karena maksud sunnah di sini adalah tadi bicara tentang beban syariat. Bedanya kalau wajib ditinggalkan berdosa, kalau sunnah ditinggalkan tidak berdosa. Gitu ya. Nah, nanti ada lagi sunnah menurut ilmu hadis. Ini lain lagi, artinya semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, apalagi ketetapan atau diamnya Nabi, termasuk bicara fisik, ya, akhlak, dan juga sejarah Nabi. Jadi semua yang bersumber dari Nabi itu sunnah menurut ilmu hadis. Jadi kalau bicara hadis nanti pokoknya kalau memang itu dari Rasul itu namanya sunnah. Ya, tapi kalau bicara ilmu fikih, karena fikih bicara hukum, berarti hukumnya itu tadi. Kalau perintah ya antara wajib dan sunnah. Kalau larangan antara haram dan makruh. Kalau bukan perintah bukan larangan namanya mubah atau halal. Makanya kalau nanti bicara sunnah, ini mau pakai ilmu apa gitu. Ya. Lalu nanti ada lagi sunnah menurut ilmu usul fikih. Usul fikih itu dasarnya nanti rumus-rumusnya. Ya. Kalau usul fikih dia mirip dengan ilmu hadis. Semua yang bersumber dari Nabi, ya, tapi ditambah yang bukan Al-Quran. Ditegaskannya ini kalau bicara usul fikih. Karena kan yang diucapkan Nabi kan dua kemungkinan, kalau nggak Quran, hadis. Makanya ditegaskan ini bukan Quran ya. Itu baru sama, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Ya. Nah ini baru nih kaitannya yang berkaitan dengan hukum syariat. Dia lebih ya mengerucut. Kalau bukan hukum syariat nggak masuk ke usul fikih. Tadi fikih bicara hukum. Misalnya Nabi seneng warna putih, ya nggak jadi wajib, nggak jadi sunnah asalnya. Karena itu Nabi sebagai manusia. Nabi senangnya minumnya, Nabi senang kalau minum itu yang dingin dan manis. Itu ya Nabi sebagai pribadi biasa. Nggak semua orang juga ikut. Ya, yang diabetes kan nggak boleh, bisa tinggi nanti kan gulanya. Misalnya. Gitu ya. Maka yang kayak gitu tuh nggak masuk ke usul fikih karena dia tidak berkaitan langsung dengan hukum syariat. Nabi kalau makan ngangkat kaki satu, coba kita makan gitu ya depan, ya kan, depan pejabat ya, atau depan mertua lah, ini mantu apaan gitu kan. Walaupun itu kebiasaan Nabi. Ya, makanya kalau di usul fikih nanti dibedakan ini masuk hukum syariat nggak? Kalau nggak ya ini tetap dalam kajian hadis dia masuk sunnah, tapi dalam kajian usul fikih bukan, karena tadi ada kaitan hukum syariat. Ya, bentar ya.
Lalu ada lagi nanti sunnah menurut ilmu akidah yang kita bahas ini. Artinya adalah dia yang keyakinan ya yang benar tentang 6 rukun iman. Makanya nanti ada istilah ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu asalnya bicara akidah. Siapa ahlus sunnah? Orang yang keyakinannya benar. Ya. Jadi di zaman-zaman awal itu abad kedua, abad ketiga, ketika bicara ahlus sunnah artinya yang akidahnya benar, bukan yang fikihnya atau yang ya hadisnya atau yang usul fikihnya, bukan. Ahlus sunnah adalah yang akidahnya benar. Ya. Terus orangnya dikit banyak-banyak. Oh, karena banyak disebutnya wal jamaah. Gitu. Ya, jadi kata-kata ahlus sunnah pada dasarnya mengerucut kepada masalah akidah, bukan masalah yang lain. Terus kalau yang akidahnya sesat, nah disebut ahlul apa? Bid'ah. Ini yang akidahnya ya sesat. Makanya yang ditunjuk siapa? Yang ditunjuk orang-orang di luar Islam. Sekarang ahlul bid'ah nunjuknya ke umat Islam, makanya berantem melulu. Karena memahami ahlus sunnahnya bukan di bidang akidah, tapi di bidang fikih. Sehingga yang beda pemahaman fikih bid'ah. Padahal ahlus sunnah itu asalnya yang akidahnya benar, meyakini Allah satu, ahlus sunnah. Meyakini Tuhannya banyak, ahlul bid'ah. Berarti kan di luar Islam. Ya, meyakini adanya malaikat, ahlus sunnah. Yang nggak yakin, ahlul bid'ah. Meyakini kitab-kitab Allah, ahlus sunnah. Meyakini rasul-rasul Allah, ahlus sunnah. Meyakini hari kiamat, meyakini kodok kodar takdir, ahlus sunnah. Yang nggak yakin, ahlul bid'ah. Itu asalnya. Tapi sampai ke sini seolah-olah ahlus sunnah sama ahlul bid'ah adalah bicaranya sesama umat Islam. Berarti nggak ngerti sejarah. Itu asalnya. Ya, atau ketika dia dikatakan Islam pun yang benar-benar sesat dan merusak, baru dia ahlul bid'ah. Itu ya. Jadi fokusnya dulu bicara ahlus sunnah ahlul bid'ah adalah bicara akidah, bukan bicara hadis, bukan bicara fikih, bukan bicara usul fikih. Makanya biasanya nanti yang kita bahas di masalah akidah adalah tadi aliran-aliran yang berbeda dari ahlus sunnah. Siapa? Ada Mu'tazilah nanti yang terlalu mengedepankan akal. Ada Khawarij yang gampang mengkafirkan. Misalnya. Itu bicara akidah. Ya. Nah, di zaman sekarang dibawanya ke fikih. Makanya kata yang kunut, yang nggak kunut bid'ah. Kata yang nggak kunut, yang kunut bid'ah. Itu kan bicara fikih, bukan bicara akidah. Ya, salah lapak dia. Ya kan? Aus kan harusnya minimal ke warteg. Kalau aus ke bengkel dikasihnya oli. Ya kan? Iya, walaupun sama-sama cair. Ya, jadi masalah ahlus sunnah itu awalnya bicara masalah akidah. Makanya ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka akidahnya benar dan mereka mayoritas. Itu ceritanya bicara sunnah itu. Ya, wallahu a'lam. Oke? Ya. Ada sedikit Pak Ustadz. Barangkali Pak Ustadz bisa menjelaskan apa kata dalam bahasa Arabnya, ada nggak perbedaan sunnah dalam arti ketetapan, ya kan, sunnatullah, sunnah Rasul. Ini sholat sunat, gitu kan? Apakah ada? Karena ada ini di masyarakat itu sudah sholat sunnah belum? Padahal dia menginginkan sholat yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Tapi bicaranya itu masalah sunnah. Nah ini yang kadang-kadang menimbulkan
apa namanya, kalau kita ikut kajian gini dijelaskan Pak Ustadz, oh iya ini. Tapi dalam masyarakat itu tulisan segala macam itu antara sunat dan sunnah untuk menjelaskan ini suatu ketetapan yang sifatnya wajib, ini sunat karena hukumnya kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak berdosa. Ada nggak kalimat dalam bahasa Arab asal usulnya apa, matobuat tobi'i, apa istilah itu? Makasih Pak Ustadz. Oke ya, sunnah itu menurut bahasa artinya jalan. Ya, sunnah itu menurut bahasa artinya thoriqoh. Ya, ada yang mengatakan thoriqoh muttaba'ah atau jalan yang diikuti. Ini menurut bahasa. Ya, mahmudatan kanat au madhmumah. Baik jalan yang benar maupun jalan yang sesat menurut bahasa. Ya, dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi. Beliau mengatakan gini, man sanna fil Islam, atau man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ini asal sunnah menurut bahasa mengerucut pada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Siapa saja yang membuat sunnah baru yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ya, ini bicara bahasa. Jadi membuat sunnah baru nggak apa-apa, malah nanti dapat pahala. Ya, ini kata Nabi, dan bahasanya membuat. Misalnya apa? Ya, misalnya sekarang nih, zaman Nabi kan nggak ada ngaji pakai begini. Ya, Nabi bawa laptop gitu kan, ngetik, nggak ada. Nabi juga buta huruf. Nah, yang memulai mengaji dengan begini berarti dia membuat sunnah baru yang baik, diikutin sama guru-guru ngaji yang lain. Yang pertama kali buat dia berpahala, yang ngikutin berpahala juga, tapi yang pertama kali bikin dia dapat poin pahala terus sampai hari kiamat. Makanya kenapa Nabi dibilang pahalanya nggak habis-habis? Karena Nabi yang pertama kali membuat kebaikan. Nanti di surat Al-Qalam dikatakan, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajrun ghairu mamnun. Dan engkau Muhammad, ya, mempunyai pahala yang tanpa batas, no limit. Setiap kita sholat, setiap kita wudhu, setiap kita ibadah, setiap kita berbuat baik, Rasul dapat pahalanya. Karena Rasul yang pertama kali mencontohkan. Tapi hadis ini masih koma. Ya, kata Rasul, wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ya, lalu siapa saja yang membuat sunnah baru yang buruk, ya, dia mendapat dosa dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Makanya kenapa Qabil putra Adam dosanya nggak habis-habis. Semua pembunuhan dia dapat poin dosanya. Dia yang pertama kali mengajarkan pembunuhan. Ya, mau dihapus kayak apa nggak bisa, karena selama ada pembunuhan, Qabil tetap dapat dosanya.
Makanya hati-hati kalau ngajarin orang. Kalau ngajar nggak bener, dia dapat poin dosa. Saya ngajarin cara begal misalnya biar nggak ketahuan nih. Saya ya kan, kemudian saya upload ke YouTube. Wah, orang pada ngikut semua. Setiap pada pembegalan dengan gaya saya dapat dosanya, walaupun saya udah tobat. Itu namanya dosa jariah. Iya, tapi bahasa Rasul apa? Bahasanya sunnah juga. Maka tadi dibilang sunnah itu bisa baik, bisa enggak. Ya, siapa yang membuat sunnah baru yang buruk? Nah, inilah yang kata Imam Syafi'i disebut bid'ah. Ya, bid'ah madhmumah, bid'ah yang jelek. Dan ini kata Imam Syafi'i disebut bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, kan berpahala. Walaupun ya ada yang menolak, tapi kan yang ditolak hadis, gimana ceritanya? Karena yang dilihat cuma satu hadis itu aja, nggak melihat hadis yang lain. Makanya ada yang baru semua ditolak. Maulid Nabi bid'ah, bener, tapi bid'ah hasanah. Emang di mana jeleknya bid'ah? Di mana jeleknya maulid? Nggak ada. Orang maulid nanti ikut ada pengajiannya, ya kan? Manggil kiai, manggil habib, apalagi pulang bawa makanan. Di mana jeleknya? Tapi kan nggak dicontohkan sama Nabi. Emang bener, ini juga nggak dicontohkan. Nabi yang bilang, walaupun nggak dicontohkan sama saya, selama itu kebaikan dapat pahala. Yang ngomong Nabi. Makanya kalau ngaji jangan cuma satu hadis. Hadis tuh banyak. Di-compare tuh hadis, digabungkan, dilihat lagi. Nabi yang bilang kalau sunnahnya baru tapi baik, berpahala. Bahkan ya dia dapat poin pahala terus kalau diikutin sama orang lain. Ya, apapun silahkan. Ya, dari sinilah diantaranya Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu dua. Ada bid'ah yang baik, bid'ah yang selaras dengan ajaran Islam. Dan yang kedua, bid'ah yang jelek, bid'ah yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Jadi selama nggak bertolak belakang, di mana masalahnya? Gitu ya. Tapi kalau itu lagi yang dibahas hadisnya, ya seolah-olah semua salah. Banyak hadis yang mendukung dua pemahaman ini, bahwa bid'ah itu dibagi dua. Gitu. Di antaranya yang paling tegas, karena bahasa Rasul, man sanna sunnatan hasanah, membuat sunnah yang baik, sunnah baru yang baik. Yang satu lagi, membuat sunnah baru yang buruk, yang salah ini, yang buruk ini. Itu ya. Wallahu a'lam. Nah, tinggal nanti ketika kok di masyarakat bingung nih, ya masyarakatnya mau nanya apa? Kalau bicara sholat kan berarti bicara fikih. Ya bicara fikih ya antara wajib dan sunnah. Makanya tadi dibedakan dia mau ngomong apa. Kalau dia bicara hadis berarti semua yang bersumber dari Nabi. Dia bicara akidah berarti keyakinan yang benar. Ya. Tinggal ketika bicara ini mau ngomongin apa? Mau bicara akidah, mau bicara fikih, mau bicara hadis, ya pasti beda walaupun sama-sama sunnah. Ya kan, sekarang muncul lagi katanya Ustadz sunnah. Nah itu saya juga nggak tahu tuh ya. Iya, Pak Ustadz ini Ustadz sunnah nih. Pak Ustadz, saya Ustadz wajib, saya gituin. Oh, tinggian saya. Ya iya. Kadang-kadang gitu ngarangnya tuh nggak jelas. Ustadz sunnah tuh masuk kemana? Apa dia ngajarin akidah, atau dia ngajarin fikih, atau dia ngajarin hadis? Betul, semua yang bersumber dari Nabi, bukan dari dia. Ya, pengajian sunnah katanya. Maksudnya apa pengajian sunnah? Dia ngaji hadis, ngaji fikih, atau ngaji akidah? Ya, jadi tinggal kita tegaskan, ini ngomongin sunnahnya dalam ranah ilmu apa? Apa ilmu hadis, atau ilmu akidah, atau ilmu fikih? Itu aja. Baru nanti kita bisa luruskan.
Kalau bicara sholat pasti bicara fikih, karena fikih adalah perbuatan manusia. Akidah keyakinan tentang 6 rukun iman. Kalau hadis semua yang bersumber dari Nabi, udah itu simple sebenarnya. Sebelum kedua ini menarik, Tat. Ini saya benar-benar tercerahkan, Tat. Karena ada khotib atau ustadz yang selalu sebelum dia khutbah itu selalu mengatakan kullu bid'atin dolalatun finnar. Artinya padahal di sini yang namanya bid'ah itu tidak selalu dolalah, ada hasanah ya tadi. Nah, pertanyaan saya menyimpulkan sendiri, apakah yang dimaksud kullu bid'atin dolalatun finnar itu berkaitan dengan akidah gitu loh. Maksud saya, pertanyaan saya itu, hadis itu diarahkan kemana yang kullu bid'atin dolalah itu, bahwa bid'ah itu adalah dolalah dan setiap dolalah adalah neraka itu. Mungkin pertanyaan saya itu Pak, sehubungan dengan hadis yang ini. Terima kasih. Iya. Iya. Hadis ini salah nggak? Hadis ini nggak salah. Maka tadi saya bilang hadis ini harus di-compare dengan hadis yang lain, gitu loh, ya. Jadi nanti kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus mengumpulkan satu tema, baik ayatnya maupun hadisnya dikumpulkan dalam satu tema. Misalnya, ketika kita mengatakan nanti ada dalam sholat itu Rasul mengajarkan kepada orang yang sholatnya salah terus tuh sampai 3 kali disuruh ulang, kata Rasul, sholatlah kamu belum sholat. Sampai 3 kali disuruh sholat. Baru kata sahabat tadi, ya Rasulullah, la uhsin ghairu hadza. Ya Rasul, saya nggak bisa lebih bagus dari ini sholatnya. Alimni, ajarkan saya. Rasul ngajarin apa? Kalau mau sholat, wudhu yang benar, menghadap kiblat, takbir, baca Fatihah, ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk antara 2 sujud tumaknina, sujud tumaknina. Lakukan semua itu di rokaat berikutnya. Kalau kita pakai hadis ini buat sholat, berarti sholat itu cuma sampai sujud. Nggak ada kewajiban duduk tahiyat akhir, nggak ada kewajiban bacaan tahiyat akhir, nggak ada kewajiban bacaan sholawat Nabi di tahiyat akhir, bahkan nggak ada kewajiban salam. Kenapa? Di hadis ini cuma sampai sujud. Ya, Rasul cuma bilang sujudlah, tumaknina, duduk antara 2 sujud, tumaknina, sujud lagi, tumaknina, lalu kerjakan yang tadi itu di rokaat berikutnya. Ada nggak ucapan di sana pembahasan masalah tadi tahiyat akhir, bacaan sholawat Nabi, bahkan bacaan salam, ada nggak? Nggak ada. Terus dari mana kita tahu kalau rukun sholat itu nggak cuma sampai sujud, tapi ada duduk tahiyat akhir, ada bacaan tahiyat akhir, bacaan sholawat Nabi, bahkan salam. Dari mana? Dari hadis-hadis yang lain. Kumpulkan semua hadis tentang sholat, baru dijelaskan semuanya. Kita mau bicara tentang bid'ah, silahkan, tapi jangan cuma satu hadis. Ini satu hadis doang. Masa mewakili semua agama, ya, mewakili semua masalah akidah dan fikih, terlalu sempit. Ini hadis nomor 5, adanya di hadis arba'in. Itu pun ada lanjutannya sebenarnya. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat yang lain ada lanjutan hadisnya. Tapi seolah-olah hadis itu cuma ini doang. Maka tadi coba kalau kita compare dengan hadis yang tadi saya ketik tuh, ya kan, ini juga sama bicara bid'ah juga. Compare dengan hadis yang sejenis, barulah nanti muncul kesimpulannya valid. Kalau kita cuma satu hadis bicara sholat tadi, berarti rukun sholat cuma sampai sujud, karena bicaranya cuma satu hadis saja, ya kan? Gitu ya. Bahkan di hadis yang tadi itu juga ada versi yang lain, bukan baca Fatihah. Kata Rasul, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Sehingga mazhab Hanafi tidak mewajibkan baca Fatihah karena ada hadis yang lain. Bayangkan Islam yang begitu luas cuma dikunci dengan hadis yang satu ini, terlalu sempit.
Nggak salah, cuma hadis ini harus dimaknai. Apa maknanya? Kita lihat dulu. Oh, hadis ini ada di Sahih Muslim misalnya. Di Sahih Muslim itu dikatakan, siapa yang menjelaskan ini? Ada Sahih Muslim yang disyarah, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi siapa? Yang menulis Riyadhus Shalihin, menulis Arba'in, menjelaskan Sahih Muslim, bahkan menulis kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau yang mensyarahkan hadis Muslim, diantaranya mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Apa kata beliau? Hadis ini disebutnya hadza, ya, amun makhsus. Ya, kata beliau, apa namanya? Teks hadis ini atau hadis ini maknanya am dan makhsus, ya. Nah, ini nanti bicara usul fikih nih. Makanya yang bisa menjelaskan ini adalah orang yang pernah belajar usul fikih. Apa makna am, apa makna makhsus. Am itu artinya umum. Nanti kata-kata dalam usul fikih dibagi 3. Ya, ada umum tanpa pengkhususan, ada umum dengan pengkhususan. Ya, kita ambil 2 saja misalnya. Nah ternyata kata am makhsus artinya poin yang kedua, umum tapi dengan pengkhususan. Nanti kejar lagi usul fikihnya apa. Berarti di-compare dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Sehingga tadi saya bilang Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atan, bid'ah itu dibagi 2. Terus Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i itu ulama salaf, wafatnya 204 Hijriah. Kalau ngaku salaf kok menentang ulama salaf, kan jadi bingung. Katanya mereka pengikut salaf. Yang bicara bid'ah dibagi 2 itu ulama salaf, namanya Imam Syafi'i. Lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Kok berani menentang penjelasan ulama salaf? Iya kan? Lebih benar mana penjelasan kita yang kholaf yang belakang atau penjelasan ulama salaf yang duluan? Imam Nawawi pun dia bermazhab Syafi'i. Gitu ya. Kira-kira yang lebih pas menafsirkan hadis ini ulama salaf atau kita? Ya ulama salaf. Nah, Imam Syafi'i ulama salaf, beliau menafsirkan bid'ah dibagi 2. Kenapa? Karena nggak hanya melihat hadis ini saja. Gitu ya. Belum nanti kalau kita bicara kata-kata kullu bid'atin di sini. Apakah betul maksudnya semua bid'ah atau ada yang mahdzuf, istilah nahunya nanti ada yang sifatnya ditutup, ya. Kalau memang dia ditutup berarti ada yang harus dijelaskan mahdzufnya yang mana. Misalnya nanti kalau kita compare dengan ayat Quran di surat 18 dengan kata-kata nanti kulla safinatin ghasba, gini ya. Misalnya lah kita ambil nih. Ya, kita ambil terjemahnya saja. Surat 18 ayat 79. Di sini ayatnya amma safinatu fakanat limasakin. Perahu itu milik orang miskin. Ya, terus nanti ujungnya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Pertanyaan saya, apakah semua perahu akan dirampas? Kalau pakai ayat ini, apakah semua perahu yang akan dirampas? Lihat, adapun perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku ini Nabi Khidir. Ini cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Aku Nabi Khidir merusak perahu yang saya naiki ini. Karena di hadapan mereka akan ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Pertanyaannya, apakah semua perahu yang akan dirampas? Semua perahu?
Yang bagus saja. Ada kan kata-kata yang bagus aja? Enggak ada. Terus kenapa? Iya, karena sudah diketahui dari teks ini sama. Ketika bicara kullu bid'atin dolalah, maksudnya bid'ah yang jelek aja. Walaupun nggak disebutkan, karena ada mahdzuf di sana, ada yang ditutupin. Seandainya ini dikatakan, oh merampas semua perahu, terus ngapain Nabi Khidir bolongin perahu, bakal dirampas juga. Tapi di teks ini nggak ada kata-kata perahu yang bagus aja yang akan dirampas, yang jelek enggak. Tapi udah diketahui dari ceritanya. Nabi Khidir bolongin perahu dengan tujuan biar perahu yang jelek nggak dirampas raja. Jadi di sana bahasanya akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi juga sama, setiap bid'ah sesat, bid'ah yang mana? Bid'ah yang jelek, gitu. Walaupun tidak ada dalam teksnya, karena sudah dipahami, gitu ya. Jangan memaksakan. Toh yang menjelaskan sudah ulama salaf, Imam Syafi'i, masih maksa juga. Lebih pintaran mana Imam Syafi'i sama kita? Lebih pintaran dia kemana-mana lah. Imam Syafi'i 7 tahun udah hafal Quran, kita sampai sekarang kagak hafal. Kita hadis beliau hafal, kita hafal lagi. Ya. Karena itulah ketika kita baca Quran, baca hadis butuh penafsirannya pun ya. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran dari ulama salaf. Gitu ya. Jadi dalam kurung ini kenapa nggak ditulis? Nggak usah ditulis karena udah tahu. Sama kayak bicara ayat ini, nggak usah dikasih tahu bahwa di sini perahu yang bagus, nggak usah. Karena udah ada dari teks sebelumnya. Gitu ya. Nanti ada kajian usul fikih di sana. Wallahu a'lam. Ya, ini jawabannya agak panjang ya. Jadi gimana? Yang terakhir ini jawabannya di sini. Yang tadi tanggung jawab ketika sudah sholat, ketika sudah balik, maka ada 3 nanti. Ya, orang yang nggak sholat itu 3 pilihan. Apakah dia meninggalkan sholat dan menolak kewajiban sholat, atau yang kedua meninggalkan sholat dengan alasan yang dibenarkan, atau ninggalin sholat karena malas. Kalau yang pertama, dia ninggalin sholat, kemudian juga bilang sholat nggak wajib. Ini kata ulama dia sudah murtad atau kafir. Ini sepakat ulama. 5 waktu nggak wajib, udah murtad. Ya. Tapi kalau yang kedua, alasan dibenarkan kenapa? Mungkin karena ketiduran atau lupa. Ini dia tidak dosa, tapi harus segera mengganti atau qadha. Kalau yang ketiga ninggalin karena malas, sholat wajib nggak wajib, kenapa nggak sholat? Malas. Nah ini dosa besar. Ya, tapi harus qadha juga. Gitu ya. Tapi masih muslim. Yang kafir yang pertama ini, karena dia menolak kewajiban sholat. Ya, kalau sudah balik pilihannya 3. Dia kalau tetap nolak kewajiban sholat, maka dia dianggap keluar dari Islam. Kalau dia nggak sholat karena ketiduran atau lupa, dia nggak dosa, tapi tetap harus ganti. Kalau meninggalkannya karena malas, maka dia sudah dosa besar, tapi tetap harus ganti. Ya, wallahu a'lam. Saya berikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Walaupun mungkin